Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Saya Rio Godviambora, guru SBK kelas 8 di MTS Sunan Kalijaga Senduro. Anak-anak sekalian, minggu kemarin anak-anak sudah menerima materi tentang menggambar model ya. Untuk pertemuan yang kali ini, anak-anak akan menerima materi tentang menggambar ilustrasi. Oke, ketika anak-anak membaca buku mungkin ya, membaca buku, novel, majalah, ataupun media cetak yang lainnya, pasti anak-anak sering menemukan adanya gambar yang menyertai. Ya, gambar itulah yang dinamakan dengan gambar ilustrasi. Ya, menggambar ilustrasi sendiri merupakan kegiatan menggambar yang bertujuan untuk memperjelas ide ataupun narasi cerita. Ya, di mana tujuannya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, dan mempertegas cerita tersebut. Jadi tujuan dari menggambar ilustrasi itu anak-anak tujuannya untuk memperjelas ya tadi ya, memperjelas, memperindah cerita ataupun narasi. Gambar ilustrasi ini merupakan karya seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas maksud dari cerita tersebut ataupun pesan. Gambar ilustrasi itu dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar ya. Jadi gambar ilustrasi itu bisa dibuat dalam bentuk cerita bergambar. Yang pertama, yang kedua adalah karikatur. Yang ketiga, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi ataupun sajak. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memperjelas. Tujuan utama anak-anak menggambar ilustrasi atau anak-anak sering membaca di media cetak ataupun novel majalah itu ada gambarnya. Jadi tujuannya itu adalah untuk memperjelas isi dari media cetak ataupun majalah novel yang anak-anak baca. Oke, anak-anak sekalian, berikut penjelasan tiap-tiap jenis gambar ilustrasi. Ya, yang tadi yang saya sebutkan, yang pertama itu adalah ada kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur ya. Karena berisikan humor, gambar kartun dapat berupa tokoh binatang ataupun manusia. Ya, anak-anak sering kan ya untuk kartun sendiri ini, saya yakin pada hari Minggu ataupun hari libur nasional, anak-anak ini sering mungkin bisa membaca ataupun melihat menonton di dalam bentuk gambar ataupun video. Yang kedua di sini adalah karikatur. Ya, karikatur ini adalah gambar yang menampilkan objek seseorang dengan karakter yang aneh ataupun lucu yang mengundang kritikan dan sindiran. Jadi kalau ada gambar yang mengundang kritikan atau sindiran, misalnya ada di koran ataupun di media yang lainnya, itu disebut karikatur. Yang ketiga di sini adalah komik. Komik sendiri adalah gambar ilustrasi dalam bentuk menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya mungkin membentuk sebuah jalinan cerita. Anak-anak mungkin membeli komik ini sering ya, ketika waktu di bangku SD itu ada yang namanya Pak Bos mungkin ya. Pak Bos itu sering kalau bapak dulu membeli komik ini harganya 1000-an. Komik ini mungkin favoritnya bapak ketika SD itu membeli komik, itu komik yang berhantu. Jadi itu anak-anak. Terus yang selanjutnya adalah ilustrasi karya sastra. Berbagai jenis karya sastra seperti cerita pendek ataupun cerita bergambar akan tampak menarik bila terdapat gambar ilustrasinya. Selain itu, ilustrasi akan membuat orang tertarik untuk membacanya. Ya, tidak jarang kan anak-anak di sini mungkin ke perpustakaan sekolah atau madrasah. Itu anak-anak yang pertama kali anak-anak lihat itu adalah gambar atau covernya. Gambarnya ini bagus gitu ya. Pasti anak-anak tertarik untuk membacanya. Gitu kan ya. Mungkin ini sudah menjadi favorit anak-anak ini ketika membeli buku ataupun sekedar mau melihat ya, anak-anak pasti yang dilihat itu adalah covernya ya. Terus yang terakhir ini adalah Fignet. Jadi menggambar ilustrasi yang terakhir ini ada yang namanya Fignet. Di majalah ataupun surat kabar, di bagian sesudah ataupun sebelum tulisan selesai, sering terdapat gambar yang disebut dengan Fignet. Ya,
Vignette adalah gambar yang berfungsi untuk menghias atau mengisi kolom halaman kosong pada majalah atau surat kabar. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam berbagai jenis ya. Jadi vignette ini bisa dibuat dari berbagai jenis tergantung dari kebutuhannya. Mungkin yang menjumpai anak-anak ketika membaca, di situ kan pasti ada yang namanya vignette. Tapi vignette ini di sini adalah gambar yang berfungsi untuk menghiasi kolom halaman kosong. Biasanya ini terdapat di koran ya anak-anak ya. Ketika membaca koran biasanya tidak tidak satu berita saja di koran itu. Jadi ada gambar-gambar pengisi yang lainnya. Ya itu yang disebut vignette ya. Vignette sendiri terbagi menjadi 3 bagian di sini ya. 3 bagian itu berupa benda hidup ataupun benda yang tidak hidup ya. Apa saja anak-anak? Ya, yang pertama adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Terus di dalam menggambar ilustrasi sendiri di sini ada 2 teknik ya. Jadi dalam menggambar ilustrasi itu di sini ada 2 teknik anak-anak. Teknik yang pertama itu adalah teknik kering. Terus yang kedua adalah teknik basah ya. Teknik kering yaitu tidak perlu menggunakan pengencer air ataupun minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Kemudian dibuat sketsa untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering ya. Jadi intinya itu kering anak-anak ya. Terus yang kedua adalah media basah atau teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah ini antara lain seperti cat air ya, cat basah itu anak-anak ya. Terus itu saja mungkin ya anak-anak yang dapat saya sampaikan. Mungkin tujuan video ini Bapak hanya ingin memperjelas atau menerangkan secara langsung. Nanti saya akan kirim materinya berupa bentuk PDF ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Selamat belajar di rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.